Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, marilah pada pagi hari yang sejuk ini kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufik, sehingga kita tetap diberi kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk selalu taat, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Sholawat salam mudah-mudahan terlimpah selalu untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang nama beliau selalu disebut dan disolawati, ya. Mudah-mudahan kita akhirnya mendapatkan syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan pengajian kita. Pada hari ini kita mulai dengan ayat 25 dari surat Ad-Duhan. Ya, kalau ayat-ayat yang lalu itu menjelaskan ya benar-benar apa yang terjadi. Fir'aun dan tentaranya itu tenggelam. Ya. Watrukil bahra ruhwan innahum jundum mughraqun. Ya. Fir'aun dengan tentaranya itu tenggelam. Ini juga peringatan ya bagi siapapun yang selalu membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam itu bisa arti tenggelam seperti lautan zaman dulu, tapi bisa tenggelam itu dengan siksa, dengan azab yang bentuknya lain bisa saja terjadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam taraku min jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Kadzalika wa awrasnaha qauman akharin fama baqat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundarin. Sadaqallahul azim. Ya, jadi negeri Mesir, negeri yang diperintah Fir'aun itu memang negaranya itu subur ya, di delta sungai Nil. Sungai barangkali yang terpanjang di permukaan bumi, ya, ribuan kilometer dari Afrika Tengah terus sampai ke pantai Laut Tengah ya, Mediterranean. Digambarkan ini kemakmuran, keindahan negeri Mesir. Kam taraku min jannati wa 'uyun. Alangkah banyaknya taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Ya. Jadi jannat di sini taman-tamannya Fir'aun, itu bukan surga di sini ya. Nanti nanti bisa salah arti ya. Taman-taman yang dibuat oleh Fir'aun, masa pemerintahan Fir'aun, dan mata air ya. Mungkin air mancur dulu juga sudah dibuat. Wa zuru'in wa maqamin karim, ya. Dan kebun-kebun ya. Tadi jannat diartikan dengan taman, zuru' itu artinya tanaman-tanaman ya. Jadi kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah ya. Kemarin karim itu sudah dijelaskan. Di sini kalau tempat diartikan tempat yang indah
Ya, orang biasanya kan wisata ke tempat yang indah. Ya, keindahan bagi seorang berbeda yang lain. Ada yang suka di pinggir pantai, ya, Kang Keliep, Bale Kambang. Ada yang mungkin di gunung, ke Bromo, macam-macam gitu ya. Ya. Wa nikmatin, dan juga kesenangan. Kanu fiha fakin, dan mereka menikmatinya. Ya. Jadi Fir'aun dengan keluarganya, dengan ya bolo-bolonya, pengikutnya menikmati semua keindahan yang hakikatnya adalah anugerah Allah yang ditoto gitu ya oleh mereka. Ya, Indonesia ini katanya juga begitu kan. Ini cuilannya surga diturunkan di Khatulistiwa, ini anugerah yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia, ini harus kita jaga. Ya, tidak boleh kita rusak. Kadzalika, demikianlah, wa aurasnaha qauman akharin, dan kami mewariskannya kepada kaum yang lain. Ya, kita lihat nanti siapa kaum yang lain. Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu. Ya, saat meninggalnya, tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Ya, karena mereka memang orang yang dulu itu menganiaya orang lain, kejam gitu ya. Tapi kalau orang alim yang wafat, yang memberi ilmu dan nuntun masyarakat, wafatnya itu ditangisi. Ya, doanya mudah-mudahan ada pengganti orang yang semacam ini. Tapi kalau orang itu jahat, ya sudah disyukurno cor-coran itu ya. Ya, digambarkan sini, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Ya, termasuk penghuninya, manusia tidak menangisi atas tenggelamnya Fir'aun dan tentaranya itu. Wa makanu mundharin, dan mereka tidak diberi tangguh. Ya, gak iso ngenteni njaluk semoyo, gak iso. Ya, setelah tenggelam ya sudah. Ya. Kadang-kadang orang itu diberi sakit, peringatan, masih sadar, barangkali masih ada dosa yang masih sedikit-sedikit, ya kasih sakit, banyak istighfar kan gitu ya. Ini Fir'aun tidak ada kesempatan yang semacam itu, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kira-kira berapa minggu yang lalu almarhum Kiai Maksum Umar kita bacakan Fatihah, masih sakit. Ya, beliau memang orang yang istiqomah, ya, sabar. Yang terakhir waktu saya ke sana, ini dengan USG itu di hatinya itu nun sewu ya, ada benjolan. Menurut dokter ya, ini mestinya rasanya sakit, tapi beliau tidak merasakan sakit. Ya. Beliau tidak. Itu sering dalam pengajian-pengajian ada seorang alim katanya wafat. Itu pengajiannya isinya itu. Ya, mungkin dalam mimpi ditanyakan oleh orang-orang lain, alim yang lain, waktu kamu meninggal itu gimana? Saya tidak merasa sakit. Karena apa? Karena waktu malaikat itu mencabut roh saya sedang memikirkan masalah fikih. Ya. Jadi pikirannya itu pada masalah keagamaan, sehingga waktu dicabut itu enggak merasa. Mudah-mudahan beliau ini semacam yang sering diceritakan pada saat-saat pengajian. Ya. Dan mudah-mudahan kita juga begitu ya, gak mikiri duit tok, gak mikiri ya dunia, cinta ya. Dunia ini wajar kita berikan, itu amanah Allah, kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tapi jangan
getun ninggal donya itu. Ya tidak, ini memang itu tempat lalu kita yang nanti akan kita tinggalkan. Kita sekarang ketemu nanti akan berpisah. Ya. Dengan siapapun kita ini akan berpisah gitu ya. Ya. Sekali lagi ya, apa yang dijelaskan dalam ayat yang lalu benar-benar terjadi. Fir'aun dan bala tenteranya semuanya mati tenggelam, semuanya mati tenggelam. Jadi nggak ada yang tinggal seperti pesawat Merpati kemarin ya, semuanya mati tenggelam. Tapi yang di Bengawan Solo kan masih ada yang ya, ada yang mati, tapi banyak juga yang masih hidup gitu ya. Ya, itu musibah dari Allah ya. Anak-anak pelajar yang banyak ya, 6:30 nyabrang, kalinya besar, perahunya nubruk. Ya, tonggak kayu, kapalnya, perahunya itu berlobang, ya tenggelam. Ayat-ayat yang akan dijelaskan ini ya, sedikit menguraikan peninggalan Fir'aun. Kam taroku min jannatin itu ya. Ya, alangkah banyaknya taman-taman indah dan mata air mengalir yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun yang beraneka ragam, serta tempat-tempat yang mantap, indah, menawan. Juga kesenangan hidup yang nyaman yang sebelum peristiwa ini ya, peristiwa tenggelamnya itu mereka selalu menikmati dalam ya, hidup berfoya-foya. Ya, itu bisa kita lihat ya, cerita Al-Quran ya, peninggalnya itu piramida itu kalau tidak nyaman orang tidak bikin piramida semacam itu. Ya. Jadi orang sudah kebutuhan materinya itu tercukupi, kemudian ada pikiran membuatkan ya peninggalan-peninggalan yang dikagumi oleh dunia sampai sekarang. Kadzalika ya, demikianlah seperti yang kami uraikan keadaan mereka sebelum ini, serta demikian juga balasan yang kami timpakan pada mereka ya, kesombongan, keangkuhan. Ya, dan kami mewariskannya ya, wa aurasna ya. Allah ya, yang mewariskan semua peninggalan itu pada kaum yang lain. Dan nanti akan kita lihat siapa kaum yang lain ya. Kok tidak diwariskan pada anaknya misalnya ya. Hukum Islam itu kan waris itu antara lain kepada anak ya, mungkin pada orang tua kalau masih hidup. Ya, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi tangguh, yakni diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setelah sekian lama mereka diberi kesempatan, namun mereka tetap membangkang. Ya, kapan diberi kesempatan ya? Datangnya Nabi Musa mengajak tinggalkan ini, kemudian ya adu antara ahli-ahli sihir dengan Nabi Musa itu adalah peringatan supaya mereka itu sadar bahwa kekuasaan tertinggi alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu fungsi semua nabi dan rasul sampai akhir itu sama semacam itu ya. Ya, kita lihat beberapa pendapat ulama tentang kauman akhorin ya, diwariskan pada kaum yang lain selain Fir'aun ya. Mungkin tidak satu pendapat ya. Di Mesir itu ada ahli-ahli ya, berbagai macam ahli itu membuat tafsir Al-Quran ya, mungkin ahli sejarah macam-macam itu ya, menjelaskan bahwa mereka ya, kaum ya, kauman akhorin, kaum yang lain ini siapa? Sama sekali tidak ada hubungan kerabat dan agama dengan mereka, dengan orang-orang Fir'aun itu ya, sama sekali tidak ada hubungan ya. Sedangkan Thohir Ibnu Asyur ya, menjelaskan kaum yang lain itu adalah penguasa Mesir. Penguasa Mesir. Kalau dulu itu Fir'aun, ini juga Fir'aun baru yang menggantikan penguasa lama yang tenggelam itu
Fir'aun yang tenggelam itu ya, menurut beliau namanya Manibta ya. Sedang yang menggantikan bernama Safta ya, yang merupakan salah satu petinggi Fir'aun yang tenggelam itu ya, entah itu sekretarisnya atau itu menterinya ya. Ya, tidak ada hubungan darah. Tapi sebelumnya telah kawin dengan anak perempuan Manibta, jadi mantu gitu namanya. Ya. Ya, jadi bukan anak tapi mantu. Ya, di Indonesia juga sering kan. Kalau seorang kiai tidak punya anak laki-laki gitu ya, santrinya yang pinter diambil mantu. Ya, kemudian mantunya ini menggantikan pak kiainya yang sudah wafat. Nah, ini Fir'aun itu nampaknya seperti itu. Kayak pengganti ya, kauman akhirin itu adalah pengganti Fir'aun yang bukan dari keturunan langsung tapi menantunya. Ya, karena yang bersangkutan bukan keturunan langsung dari Fir'aun yang tenggelam itu, maka ayat di atas menyatakan dengan kalam kauman akhirin ya, kaum yang lain ya. Itu sudah dua pendapat ya. Ada pendapat lagi, kauman akhirin yang dimaksud adalah Bani Israel. Ada yang berpendapat demikian ya, tapi di dalam sejarah mungkin Bani Israel tidak sampai berkuasa di negeri Mesir ya. Sudah ditakdirkan oleh Allah, Bani Israel itu ya sudah ada di mana-mana, mungkin juga kaya ya, tapi tidak pernah punya pemerintahan yang teratur ya. Di Amerika itu banyak orang Yahudi kaya-kaya ya, tapi juga tidak jadi presiden ya, tapi bisa ngatur seseorang untuk jadi presiden itu. Jadi presiden Amerika itu kalau moh sama sekali dengan Yahudi nggak akan jadi presiden karena terkenal lobby Yahudi itu luar biasa gitu ya. Jadi ya Barack Obama, Will Bush dan sebagainya itu bagaimana mungkin tidak lepas daripada skenarionya orang Yahudi. Firman Allah yang terakhir tadi itu, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka ya, menangis Fir'aun dan tentaranya itu. Apa artinya ya, itu terkenal memang di dalam ungkapan bahasa Arab yang mengandung makna ketidakpedulian serta peremehan terhadap sesuatu. Ya itu ada apapun, karena orang jahat mati ya sekarang, mau mati ditembak dijencel ya sekarang ya, karena memang hidupnya sudah nyakiti sebanyak hatinya orang gitu ya. Kan ada juga ya di sini kadang mati dijencel ya, malah orang nyukur wis pantes karo kelakuane kan gitu ya. Ya. Jadi kan memang orang mati itu biasanya begitu secara umum ya, kalau ekstrim itu namanya. Yang mati memang ya seperti perkataan siapa ya, waktu bayi lahir itu bayinya nangis. Ya, bayi sehat itu lahir mesti nangis, tapi orang sekitarnya tertawa kan ya. Ya, diharapkan matinya seseorang, orang ini sedih, tapi yang mati tertawa karena sudah mendapatkan gambaran hidupnya di akhirat nanti menerima kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya ya. Lahir itu bayi nangis, orang sekelilingnya ya ibunya, bapaknya, mbahnya senang bersyukur sudah lahir dengan selamat. Nah, kematian seseorang mati dengan selamat, husnul khotimah itu, yang mati sebenarnya tertawa karena sudah melihat tempat nanti di akhirat. Yang hidup ini merasa sedih kehilangan orang yang baik, orang yang soleh ya, seperti itu. Dan matinya Fir'aun dengan tentaranya tadi tidak dipedulikan oleh orang
ya, karena kejam dan sebagainya. Kejamnya ya banyak mungkin. Jadi yang nggak cocok ya masuk penjara. Ya, barang yang disukai langsung diambil gitu saja. Ya. Ya, tidak sukai ada sejak zaman dulu ya. Oposisi itu sejak zaman dulu ada. Karena mana mungkin bukan oposisi, tapi orang yang tidak setuju dengan pemerintahan seseorang ada ya. Zaman demokrasi itu ditunjukkan dengan demo dan sebagainya ya. Ada cara-caranya. Ya, di zaman kerajaan Mataram juga ada. Rakyat kalau tidak setuju dengan kemauan Sunan atau Sultan, tidak tahu tentunya nama PP atau apa ya. Jadi di alun-alun mereka buka baju, menjemur diri dengan matahari, itu artinya protes pada rajanya, pada sultannya gitu. Ya. Tidak sampai merusak ya, tidak sampai anarkis ya. 2 hari yang lalu saya di hadapan Pak Wali Kota, insya Allah orang Malang itu tidak akan berbuat anarkis. Ya mudah-mudahan kan gitu ya. Anarkis kok tidak ada gunanya, barang gak apa-apa kok dirusak, kantor gak apa-apa dirusak. Ya protes dengan yang baik, gak setuju dengan ini supaya diubah, itu saja. Jangan merusak barang-barang ya. Barang-barang itu lek bangun larang regane kok dirusak. Ya mungkin terjadi waktu itu memang tahun kira-kira 47 atau 48 ya. Itu di Malang itu ada bumi hangus ya, karena Belanda supaya tidak menempati tempat-tempat yang bisa jadikan markasnya. Dan gedung sos ya, ini yang jadikan Sarinah ini kan belum lama ini dibangun. Dulu itu gedung ya, tempat Belanda senang-senang di situ. Ya, jembatan-jembatan itu di apa namanya? Sekarang namanya ya, maksudnya supaya jembatan itu putus, didinamit gitu ya. Ya. Jadi begitu keadaan waktu meninggalnya ya, matinya Fir'aun tenggelam itu nggak ada yang peduli ya, bahkan meremehkan. Sebagian ulama mengaitkan ayat ini ya, fama bakat ya, tidak ada yang menangisi itu. Sebaliknya kalau seorang mukmin yang meninggal ya, seorang mukmin apabila meninggal dunia, maka tempat sholatnya di bumi ini menangis. Bukan orang saja, tempat sholat yang setiap kita gunakan itu menangis ya. Dan jalan yang ditempuh amal-amalnya ke langit pun menangis ya. Kebaikan apa? Bapak berjalan menuju ke masjid ya, berjalan ke tempat mencari rezeki yang halal, itu nangis ya. Ya mudah-mudahan kita digolongkan ya, tempat sholat kita nangis saat kita dipanggil oleh Allah ya. Tempat kita mencari rezeki yang halal dengan jalan apapun yang halal, yang entah itu petani, pegawai, guru, ustad, pedagang pasar ya. Ya, mudah-mudahan semacam itu, asal semua kita lakukan dengan penuh kejujuran, penuh keikhlasan. Ya, itu sampai ayat 29 ya. Kita lanjutkan ayat berikutnya ya, ayat 30 sampai dengan 33. Ini masih ceritanya masih bersambung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Sadaqallahul azim. Walaqad najjayna bani Israila minal azabil muhin, dan sesungguhnya
telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan dia, min Fir'auna, dari siksaan Fir'aun. Ya, al-muhin, siksaan yang menghinakan ya. Dilecehkan oleh Fir'aun Bani Israel. Kenapa? Innahu kana aliyam minal musrifin, sesungguhnya dia Fir'aun itu adalah orang yang sombong, minal musrifin, salah seorang dari para orang yang melampaui batas ya. Asrofa yusrifu israfan ya. Perintah Allah, qulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan ya. Ya, pedoman itu menjadikan seseorang sehat ya. Ada ukurannya ya. Gemar duren ya boleh, tapi jangan kebablasan gitu ya. Saya nggak tahu, ini jalan-jalan kemarin loh, biasanya duren itu bulan 12, bulan 1, kemarin bulan 5 kok di jalan di daerah sana kok banyak duren ya. Mungkin ya karena musimnya berubah, jadi durennya juga ya enggak apa-apa, memberi rezeki pada yang pemilik pohon durennya gitu ya. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka dengan pengetahuan atas segenap alam ya. Bani Israel dimenangkan tadi itu ya, memang orangnya pinter-pinter itu. Wa atainahum minal ayati ma fi bala'um mubin, dan kami telah berikan kepada mereka dari tanda-tanda yang di dalamnya terdapat ujian yang nyata ya. Bala di sini artinya ujian ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu hari ini punya putra sekolah dasar kelas 6, ini ujian nasional gitu ya. Jadi beda, ujian katanya sama tapi maknanya lain ya. Setelah ayat yang Allah menjelaskan kebinasaan Fir'aun dengan satu cara yang tidak dapat dibayangkan ya, ngejar Bani Israel itu nggak terbayangkan apa akan terjadi semacam itu. Orang nggak pernah bayangkan kok di tengah lautan Bani Israel sudah sampai di pantai seberang sana ini tenggelam. Nggak pernah terbayangkan ya. Kalau sekarang banjir lahar dingin itu memang bisa dibayangkan, karena material ya, gunung berapi di Merapi itu masih banyak di atas. Bisa dibayangkan kalau nanti turun hujan mesti ini akan ada lahar dingin, itu bisa dibayangkan gitu. Tapi tenggelamnya Fir'aun ini suatu yang tidak terbayangkan sebelumnya ya. Jadi betul-betul kaget itu barangkali. Apalagi melalui Bani Israel yang ketika itu tidak memiliki kemampuan karena mereka diperbudak ya. Kalau mereka pintar pun nggak mungkin diangkat jadi pegawainya Fir'aun, itu nggak mungkin gitu ya. Pintar-pintar tapi nggak mungkin dijadikan pegawainya Fir'aun ya, karena sudah dianggap warga negara kelas 2 ya. Bahkan pada suatu saat kalau ada ibu Bani Israel hamil anak lanang mesti dipateni kan gitu ya. Ya, wanita-wanitanya dilecehkan ya. Jadi melalui ayat-ayat di atas Allah menekankan penyelamatan itu sambil bersumpah, walaqad najjayna Bani Israel. Jadi sulit juga bayangan orang Bani Israel ini kalau tidak ada pertolongan Allah. Sama barangkali bangsa kita sebelum 17 Agustus 45.
kan selama ini diperbudak oleh penjajah, ya kan? Setelah proklamasi, ya mungkin sebabnya juga mungkin dididik oleh Jepang dan sebagainya, timbul keberanian di samping pemimpin-pemimpin seperti Bung Karno juga membakar semangat, ya, mosok jadi rakyat yang hidupnya sebenggol sehari, ya. Itu jadi bangkitkan, diingatkan dulu itu pernah menguasai Nusantara dengan kerajaan Mojopahit dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi kalau kita menghormat, ya, pemimpin proklamator Soekarno-Hatta, saya kira itu wajar sekali. Ya. Karena beliau bersama dengan pemimpin yang lain bisa mempersatukan bangsa kita yang asalnya sudah dipecah-pecah oleh Belanda, ya, dengan politik namanya divide et impera, dipecah-pecah kemudian dikuasai. Kerajaan Mataram yang besar dipecah-pecah, ada kesunanan, ada kesultanan. Sultan itu masih dibagi lagi, ada Pakualaman, ya, di kesunanan masih ada Mangku Negaran, seperti itu. Ya, yang satu gede, sing cilik ini koyok-koyok awasono iku sing gede, dijadikan boneka oleh pemerintah penjajah semacam itu. Ya. Oleh karena itu pemimpin yang bisa mempersatukan itu memang luar biasa, walaupun itu bagaimana dengan rahmat Allah, kan, ya. Ya, proklamasi itu dengan rahmat Allah. Tentara, ya, entah itu Sabilillah, ya, Hizbullah dan sebagainya, dengan bambu runcing, dengan doa-doa para ulama, tidak ada katanya dalam perang dunia sebelumnya itu jenderal yang mati, nggak ada. Tapi di Surabaya Jenderal Melebe itu mati di tangan para laskar. Coba, itu kalau tidak ada bantuan Allah seperti membantu Bani Israel di zaman Fir'aun ini, mungkin nggak terjadi. Nah, ini kita harus sadar. Oleh karena itu kemerdekaan, anugerah, kadang-kadang orang kurang, ya. Ya. Ya, dulu itu zaman Jepang itu, ya, yang sempat, ya, katok itu goni. Ya, sekarang mau beli ke toko berapa saja, sekali itu juga sudah dapat asal ada uangnya. Ya, sepatu pun juga begitu. Saya masih tahun 50-an, ya. Kalau beli sepatu itu ke toko, ya di Kudusan itu kan banyak toko sepatu itu. Kadang-kadang punya duit cari ukuran yang pas itu kadang-kadang nggak ada. Ya, karena terbatas sekali, ya, stoknya itu terbatas. Tapi barangkali kalau yang nggak sampai banyak numpuk jadi laku, ya, modalnya nggak terlalu banyak. Sekarang itu barang toko itu karena pabriknya sepatu banyak, mungkin sampai 1 tahun ada sepatu yang tidak laku. Ya, bulan Desember nanti ada namanya cuci gudang, ya, dengan harga murah itu, ya. Ya, bangun rumah itu kalau orang berumah tangga punya duit bangun rumah untuk dirinya. Sekarang pemborong sekarang bangun rumah ratusan, ya, ada juga yang tidak laku sampai bobrok. Itu sudah zamannya begitu, ya, zaman massal, ya. Ya, jadi santri juga begitu, pada kiai juga tidak terlalu banyak, tapi santrinya ini jadi, ya, ustadz, jadi kiai gitu, ya. Nah, sekarang tuh sekolah itu sekarang berapa juta yang ujian sekarang ini. Itu ya nanti ada yang jadi orang, ada yang mungkin tidak jadi orang. Karena massal, sifatnya massal. Ya, dulu itu sekolah atau ngaji memang kemauan yang bersangkutan, ya. Sekarang itu kan kebanyakan kemauannya bapak. Ya, itu tidak salah, ya, tidak salah, tapi anaknya kurang, ya, minatnya kurang tinggi sehingga kadang-kadang tidak sukses, gitu, ya. Ya, jadi setelah ayat Allah menjelaskan kebinasan Fir'aun dengan suatu cara yang tidak bisa dibayangkan, tidak dapat dibayangkan, ya, apalagi waktu itu Bani Israel sebagai warga negara yang diperbudak, maka ketika melalui ayat-ayat di atas Allah menekankan penyelamatan sambil bersumpah. Dan demi kekuasaan kami, ya, walaqad najjayna Bani Israil, sesungguhnya telah kami selamatkan dengan cara penyelamatkan yang luar biasa. Diuber tentara Fir'aun, lo kok selamat?
Ini penyelamatannya juga penyelamatan luar biasa, karena ya sarananya, medianya, tongkat yang mukjizat Nabi Musa itu kan luar biasa. Bukan penjabat gawe perahu dhisik, enggak. Ya, enggak. Ini luar biasa. Ya. Bani Israel yang ketika itu sangat teraniaya dari siksaan yang menghinakan, minal adzabil muhin, yakni dari siksa Fir'aun, ya, penguasa Mesir pada masa mereka itu. Ya, Bani Israel barangkali kan mulai, ya. Nah, ya, Nabi Ibrahim sudah datang ke Mesir kan, sudah datang Mesir. Kemudian ya, Nabi Yusuf dan sebagainya, Nabi Musa ini kan sudah belakangan. Bani Israel sudah banyak di sana, beranak pinak gitu, tapi tetap saja oleh penguasa Mesir tidak dihargai sama dengan mereka. Sesungguhnya Fir'aun adalah seseorang yang berwatak sombong. Ya, innau kana 'aliyan. Ya, ini maknanya jelek. Kalau Allah itu Ali, itu maknanya sebaliknya, ya, ketinggian Allah dalam segala segi untuk kebaikan, tapi ketinggian kecongkaan Fir'aun untuk menindas orang yang tidak disukai, gitu deh. Ya, jadi salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas, ya, sangat berlebih-lebihan dalam melakukan kejahatan dan kesenang-wenangan. Yang tadi itu wong Bani Israel atau yang lain juga, yang hamil dikumpulkan bayi lanang pateni, karena menurut ramalan ahli nujumnya nanti ada seorang bayi laki-laki akan mengalahkan Fir'aun. Ya, rata-rata wong sing kuwasa kan gak seneng dikalahno. Ya, rata-rata kan begitu dari dulu sampai sekarang. Hanya masalah demokrasi sekarang itu ada aturannya 2 periode. Ya, boleh, ya, masih 1 periode mencalonkan lagi, kalau kira-kira rakyatnya memilih nanti jadi lagi. Tapi sudah 2 periode itu harus ganti yang lain, itu ya, barangkali ada baiknya. Sudah disepakati oleh orang banyak. Dan kami bersumpah, ya, wal qad ikhtarna, ya, sesungguhnya telah kami pilih mereka, ya, orang Bani Israel itu memang dipilih oleh Allah dengan dasar pengetahuan kami yang menyeluruh menyangkut baik dan buruk. Ya. Kalau malaikat itu baik tok, ya, setan itu jelek tok. Kalau manusia ini ada baiknya, ada buruknya. Ya, kalau jiwa kita itu mendekati jiwa malaikat, insya Allah ya baiknya lebih banyak. Tapi kalau mendekati jiwa setan, ya jahatnya lebih banyak, gitu ya. Oleh karena setiap saat kita minta perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, supaya kita yang terjaga dari, ya, godaan, bahkan perilaku sifat-sifat yang seperti setan. Ya, atas dasarnya kami mengetahui kewajaran mereka untuk dipilih. Ya, ya, Allah mengetahui, Allah Maha mengetahui. Ya, atas genap alam, yakni kelompok dan bangsa-bangsa manusia yang hidup pada masa itu. Ya, dan kami telah memberikan kepada mereka melalui Nabi Musa, wa atainahu minal ayat, ya, telah kami berikan kepada mereka melalui Nabi Musa alaihissalam sebagian dari tanda-tanda dan bukti keesaan dan kekuasaan kami, ya, minal ayat, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, termasuk juga bukti-bukti yang berupa mukjizat-mukjizat itu, ya, yang di dalamnya terdapat ujian yang nyata serta nikmat terhadap mereka. Ya, nyebrang di sana aman, dikasih rezeki. Ya, ya, kan orang pindah ke negeri baru itu kan belum bisa sempat menanam dan sebagainya, belum sempat. Tapi diberi oleh Allah al-manna was salwa. Ya,
Tidak tahu semacam apa dari udara itu bisa dinikmati, bisa menyehatkan tubuhnya. Ujian dan nikmat yang dianugerahkan Allah pada Bani Israil itu bermula dari kehadiran Nabi Musa membawa tuntunan ilahi. Ya, mereka percaya, ya, mereka tawakal, mereka sabar, ya, selamat dari kejaran Fir'aun. Sampai dengan turunnya al-manna wassalwa. Ya. Ini makanan yang diturunkan oleh Allah, nggak tahu bentuknya apa, mungkin seperti embun tapi bisa mengenyangkan gitu. Ya. Bahkan bukti-bukti lain yang dipaparkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi sudah dikasih makan begitu, mereka nuntut yang lain. Mbok ojo mangan warna siji ae, minta yang ya macam-macam. Ya, yang biasanya mereka makan, mbuh brambang, mbuh bawang, mbuh seledri dan sebagainya, ingin menikmati itu sudah ya sifat orang Bani Israil yang syukurnya pada Allah sangat kurang gitu ya. Ya, semua itu merupakan nikmat sekaligus ujian bagi mereka. Ya, ujian itu memang berupa ya bisa musibah, ya biasanya musibah orang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang al-hasanat, ya, kemurahan, kesehatan, kekayaan kadang-kadang bisa melupakan Allah kepada siapa yang memberi kesehatan, kenikmatan, rezeki itu. Nah, kita mudah-mudahan ya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua kita dari Allah, rezeki dari Allah, sehat dari Allah, dikasih musibah juga Allah, kita kembalikan pada Allah. Nah, sikap yang pokok yang harus kita pegang ya, kalau kita menerima nikmat kita itu harus bersyukur, kalau menerima musibah kita harus sabar untuk menghadapi itu. Dua-duanya itu menguntungkan bagi orang mukmin. Ya, musibah sabar dapat pahala, ya, kenikmatan kemudian bersyukur juga dapat pahala dari Allah. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi